Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 7-nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam pertempuran Xiaoyan, kemunculan rubah petir yang tidak diduga membuat kaget semua orang. Guyan lalu berkata, "Wang He, Xin Yu, tolong selamatkan aku," ucap dari Guyan. Tetapi sebelum sempat Wang He dan Xin Yu bereaksi, rubah petir itu langsung menelan Guyan ke dalam mulutnya. Melihat itu, Wang He dan juga Xin Yu langsung dipenuhi dengan keringat dingin. Xin Yu lalu berkata, "Tunggu dulu. Pasti ini hanyalah salah paham," ucap dari Xiu yang langsung menangkupkan kedua tangannya begitu melihat rubah petir yang akan menerjang dirinya. Kemudian rubah petir berubah kembali menjadi seekor rubah kecil dan berbaring di bahu Xiaoyan. Sontak mereka melihat ini, Wang He dan juga Xiu menjadi lebih terkejut lagi. Ternyata rubah petir yang tadinya mengamuk ini adalah pengikut Xiaoyan. Xiaoyan kemudian memandangi Wang He dan juga Xiu. Saat Xiaoyan ingin mendekati mereka, ada seseorang yang menembak dirinya menggunakan senapan dari arah loteng aula aliansi dewa. Dar, psing! Xiaoyan pun kaget. Kecepatan peluru itu sangatlah cepat. Rubah petir yang sedang berbaring di bahu Xiaoyan pun lalu meraung. Untungnya Xiaoyan berhasil menghindar tepat waktu. Seekor rubah petir sepertimu tidak boleh mempermainkan aliansi dewa sesuka hatimu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dan sosok seseorang pun muncul. Sosok itu adalah Jiang Ya, ketua dari aliansi dewa kota Qianxin. Orang-orang mulai berkata ketika melihat sosok itu muncul. "Hei, bukankah itu Jiang Ya, ketua aliansi dewa dari kota Qianxin? Dia benar-benar muncul kali ini." Ketika Jiang Ya melihat Xiaoyan, dia lalu berkata, "Pergilah ke tempat asalmu sekarang. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu," ucap Jiang Ya sambil memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat dingin. Xiaoyan melihat itu dia tetap acuh tak acuh. Lalu dia juga sadar bahwa kekuatan Jiang Ya jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Tidak ada kemungkinan Xiaoyan untuk bisa mengalahkan Jiang Ya kali ini. Untungnya Jiang Ya tidak langsung menyerang Xiaoyan. Kemungkinan terbesar dia tidak menyerang itu karena adanya rubah petir di bawah Xiaoyan. "Kenapa kalian menangkap temanku? Apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku?" ucap dari Xiaoyan. "Mengenai itu aku tidak akan memberitahumu alasannya. Pergilah saja dari sini sekarang. Maka aku akan mengampuni nyawamu," ucap dari Jiang Ya. Tinju Xiaoyan mendengar itu pun langsung mengepal. Lalu dia perlahan berjalan ke arah Lang Tiang dan langsung menurunkan Lang Tiang dari tiang gantungan. "Hei, sudah aku bilang, aku hanya akan membiarkanmu pergi. Tetapi aku tidak mengatakan bahwa kamu boleh membawa dia pergi juga," ucap dari Jiang Ya. Tetapi Xiaoyan mengabaikan kata-kata itu. Jiang Ya pun langsung melesat ke arah Xiaoyan. Namun pada saat ini, rubah petir pun ikut melompat dari bahu Xiaoyan dan berubah menjadi lebih besar lagi. "Jadi kau adalah rubah petir milik dewa petir ya? Jika kamu bertindak macam-macam, aku pastikan akan melaporkanmu ke markas besar dan mereka pasti akan membunuhmu," ucap Jiang Ya. Mendengar itu, rubah petir pun lalu meraung sangat keras. Dan sambaran petirnya pun lalu keluar dari mulut rubah petir itu. Dan melesat menuju Jiang Ya dengan kekuatan penghancur yang sangat hebat. Wow, wah, dededor. Jiang Ya pun terpental terkena serangan itu. Melihat serangan dari rubah petir, Xiaoyan langsung berteriak, "Rubah petir, ayo kita pergi sekarang," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun segera membawa Lang Tian pergi dari sana bersama dengan anggota timnya yang lainnya. "Aku pasti akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki asal usul kelompok itu. Mereka benar-benar kurang ajar kali ini. Aku tidak boleh melepaskan mereka," ucap dari Jiang Ya saat melihat kelompok Xiaoyan pergi. Xiaoyan dan kelompoknya tidak kembali ke markas pasukan Chang Yue karena Xiaoyan menganggap bahwa aliansi dewa pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah begitu saja. Jadi mereka langsung masuk ke arah kapal.
Setelah tiba di kapal, Ding Yue sudah menunggu mereka di sana. Dan kapal Xiaoyan benar-benar terlihat baru pada saat ini. Sudah banyak perubahan di kapal Xiaoyan kali ini. Ayo, jika aliansi dewa datang, aku yakin kita tidak akan bisa mungkin untuk kabur dari sini. Aku telah mengupgrade kapal milikmu ini. Sekarang kecepatan kapal ini telah meningkat menjadi sekitar 20% dari sebelumnya. Aku yakin sekarang kapal ini sudah kuat untuk melewati lubang teleportasi raksasa, ucap dari Ding Yue kepada Xiaoyan. Hei Xiaoyan, bagaimana cedera Lang Tian? Tanya dari Xiao Zhan. Xiaoyan sudah menempatkan Lang Tian di kamarnya dan butuh waktu yang lama sampai Xiaoyan keluar dari sana. Cederanya sangatlah serius kali ini. Dia perlu istirahat yang lama untuk bisa pulih, ucap dari Xiaoyan. Mereka benar-benar kejam, jawab dari Xiao Zhan. Aliansi dewa di kotak Qianxing hanyalah sebagian kecil dari aliansi dewa yang seutuhnya. Mereka memiliki cabang yang begitu banyak dan tersebar di seluruh benua ini. Kekuatannya benar-benar tidak terbayangkan, ucap dari Ding Yue. Ding Yue lalu menghela nafas sebelum dia melanjutkan kata-katanya. Kamu sudah memprovokasi mereka sekarang. Jiang Ya pasti akan mengirim seseorang untuk menangkapmu kapan saja. Sejauh yang aku tahu, Jiang Ya juga akan berpartisipasi dalam kejuaraan alam dunia ini. Dan itu sangatlah tidak menguntungkan untukmu, ucap dari Ding Yue. Jadi dia juga akan ikut berpartisipasi dalam kontes alam dunia ya. Dia akan menjadi lawan yang sangat sulit, ucap dari Xiaoyan. Untungnya kamu masih Daoxian bintang 2. Aliansi Dewa Pusat mungkin saja tidak akan sampai repot-repot untuk menangkapmu. Kekuatanmu masih terlalu lemah untuk diburu mereka. Namun yang pasti Jiang Ye tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah, ucap dari Ding Yue. Tampaknya aku masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku lagi. Jiang Ye menyakiti temanku. Aku harap aku bisa bertemu dengannya lagi di kontes alam dunia nanti. Dan kita lihat siapa yang akan menang kali itu, ucap dari Xiaoyan. Ya, kita lihat saja nanti. Oh ya, ngomong-ngomong, lubang teleportasi raksasa akan segera terbuka. Lubang teleportasi itu akan terbuka selama 3 hari lagi. Dan nomor antrian kita di urutan ke-50. Kita harus segera berangkat dengan cepat kali ini, ucap dari Ding Yue. Xiaoyan mendengar itu, dia pun lalu mengangguk sambil tersenyum. Oh ya, Nona Ding Yue, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan, ucap dari Xiaoyan. Tenang saja, itu bukanlah apa-apa, ucap dari Ding Yue. Nona Ding Yue, apakah kamu akan pergi bersama kami kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Ya, sepertinya aku akan ikut dengan kalian, ucap dari Ding Yue. Nona Ding Yue, perjalanan ini sangatlah berbahaya. Mengapa kamu tidak menetap saja di kota Qianxing ini? Kamu bisa saja kehilangan nyawamu jika kamu ikut bersama kami, ucap dari Xiaoyan. Pergi atau tidak, kita pasti akan mati. Paling tidak jika aku mati dalam menghadapi tantangan, itu akan jauh lebih seru bukan? Ucap dari Ding Yue. Nona Ding Yue, maaf, aku tidak bisa membawamu kali ini. Aku tidak bisa mengorbankan keselamatanmu nanti. Kalau aku bertemu dengan musuh yang sangat kuat, aku mungkin tidak bisa melindungimu, ucap dari Xiaoyan. Kamu benar-benar pelit, jawab dari Ding Yue. Xiaoyan, aku rasa bakat Nona Ding Yue akan sangat berguna untuk kita, ucap dari Jing Wuchen. Nah, Xiaoyan, kamu mendengarnya sendiri bukan? Jing Wuchen mendukungku, ucap dari Ding Yue. Aku tidak yakin, jawab dari Xiaoyan. Dia lalu memandangi Ding Yue untuk waktu yang sangat lama. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu berkata, baiklah, aku bisa saja membawamu. Tetapi apakah kamu benar-benar siap jika harus menghadapi orang-orang seperti Jiang Ya nanti? Bisakah kamu memikirkannya terlebih dahulu kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Aku sudah memikirkannya dengan sangat serius dan waktu yang lama. Aku sudah yakin kali ini. Aku siap untuk menghadapi mereka. Ucap dari Ding Yue.
Ya, mau bagaimana lagi kalau sudah begitu. Kita semua harus menyambut Nona Ding Yue untuk bergabung dengan tim ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, kapal Xiaoyan pun langsung melaju dari kota Qianxing. Dan aliansi dewa di kota Qianxing saat ini sudah mengirim banyak orang untuk menemukan jejak Xiaoyan dan yang lainnya. Tetapi sayangnya mereka sudah terlambat. Karena kelompok Xiaoyan sudah pergi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Karena Jiang Ye juga akan berpartisipasi dalam kontes alam dunia nanti. Dan dia sudah tidak ada waktu lagi untuk memikirkan Xiaoyan ini. Jadi dia juga segera masuk ke dalam kapal miliknya dan langsung pergi ke Hongmen Star untuk berpartisipasi dalam kontes alam dunia. Di lubang teleportasi raksasa di kota Qianxing, banyak kapal yang sudah berkumpul di sana. Semua kapal sudah diatur sesuai dengan urutan antrian mereka. Dan antrian Xiaoyan berada di urutan ke-50. Kemewahan kapal yang lainnya sepertinya jauh melampaui kapal milik Xiaoyan. Dalam deretan kapal yang mewah seperti itu, kapal Xiaoyan terlihat sangatlah buruk. Tiba-tiba ada seseorang yang berasal dari kapal sebelah yang bertanya kepada Xiaoyan. "Hei, saudaraku, dari mana asalmu?" ucap dari orang itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menjawab, "Aku berasal dari benua Kaisar." "Oh, benua Kaisar ya? Itu cukup dekat dengan benua spiritual," ucap dari orang itu sambil tersenyum kepada Xiaoyan. "Benarkah itu?" tanya dari Xiaoyan. "Hei, saudaraku, bisakah aku masuk dan melihat-lihat kapalmu?" ucap dari orang itu. Xiaoyan sepertinya tidak keberatan mendengar itu. Dia lalu tersenyum dan mengangguk. Lalu pria itu melompat ke arah kapal Xiaoyan. Dia terus menatap ke arah kapal milik Xiaoyan. Dan dia merasa kagum melihat itu. Kapal ini memang kapal tua, tetapi masih terawat dengan baik. "Apakah kamu berniat untuk menjual kapal ini?" "Jika saja iya, aku bersedia membayar dengan harga yang tinggi. Ayahku sangat suka dengan barang antik seperti ini. Aku ingin memberikan hadiah untuknya," ucap dari pria itu. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan merenung sejenak. Xiao Tian telah memberikan kapal ini kepadanya. Tentu saja dia tidak akan menjual kapal ini dengan mudah. "Tuan, meskipun kapalku ini tampak tua, ini adalah kapal yang sangat berharga untukku," jawab dari Xiaoyan. "Baiklah, aku mengerti kalau begitu. Apakah kamu ingin pergi ke Hongmen untuk berpartisipasi dengan kontes alam dunia?" tanya dari pria itu. Mendengar itu pun Xiaoyan lalu mengangguk. "Ya, kebetulan. Begitu juga denganku. Namaku adalah Gengping. Mungkin kita akan bertemu lagi di kontes itu nanti," ucap dari Gengping. "Oh ya tuan, namaku adalah Xiaoyan," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah, kapalmu ini benar-benar indah dan senang berkenalan denganmu," ucap dari Gengping. Xiaoyan lalu tersenyum kepada Gengping. Kemudian Xiaoyan menoleh kepada Gengping. "Nona Dingyue, apakah ada sesuatu di lubang teleportasi raksasa ini yang akan mengancam kapal-kapal yang melewatinya?" tanya dari Xiaoyan. Mengenai itu ya, aku hanya pernah mendengar kabar bahwa di setiap diadakannya kontes alam dunia, hanya 10% saja dari kapal-kapal yang bisa mencapai Hongmen Star dengan selamat. Kapal yang tidak cukup kuat pasti akan hancur oleh tekanan dalam lubang teleportasi raksasa ini, ucap dari Dingyue. "Lalu apakah kamu yakin bahwa kita bisa berhasil melewati lubang teleportasi raksasa itu dengan menggunakan kapal ini?" tanya dari Xiaoyan. Aku tidak bisa menjamin itu. Meskipun kapal ini sedikit lebih tua, energi inti dari dalamnya telah ditingkatkan olehku. Jadi kapal ini mungkin akan menjadi lebih cepat. Sayangnya perisai kapal ini masih belum terlalu bagus, jawab dari Dingyue. Saat mendengar itu, dahi Xiaoyan pun lalu berkedut. Saat melihat ekspresi Xiaoyan khawatir, Dingyue pun langsung menepuk pundak Xiaoyan. Tenang saja, meskipun kapal ini tidak terlalu besar, masih ada aku di sini. Kamu harus yakin bahwa aku pasti akan merawat kapal ini dengan baik. Oh ya, lagi pula aku tahu ada jalur yang aman dan tersembunyi.
di lubang teleportasi raksasa ini. Sehingga itu akan mengurangi tekanan dan beban kapal ini saat melewati lubang teleportasi raksasa ini. Iya kan? Ucap dari Dingyue. Benarkah itu? Tanya dari Xiaoyan. Ya, kita lihat saja nanti. Nanti kamu akan melihatnya sendiri. Baiklah, mulai sekarang tolong jangan ganggu aku dulu ya. Biarkan aku mempelajari rute ini dengan sangat hati-hati dan membuat beberapa rencana untuk kita melewati lubang teleportasi ini. Ucap dari Dingyue. Mendengar itu pun Xiaoyan lalu mengangguk. Masih ada banyak waktu yang tersisa sebelum teleportasi raksasa itu dibuka. Sementara itu di kapal aliansi dewa yang dipimpin oleh Jiang Ya. Apakah sudah ada kabar? Tanya dari Jiang Ya. Tuan, kita masih belum menemukan mereka Tuan. Ucap dari salah satu bawahan Jiang Ya. Sepertinya aliansi dewa masih belum menemukan jejak keberadaan Xiaoyan. Sial, cepat temukan mereka. Jika kalian tidak bisa menemukan mereka, maka kalian semua akan aku bunuh. Ucap dari Jiang Ya. Sayangnya aku hanya bisa mendapatkan satu ramuan ini. Alkemis sialan itu tidak mau memberikan resepnya kepadaku. Jika saja dia memberikan resepnya, aku pasti akan lebih kuat dengan cepat. Ucap dari Jiang Ya saat dia memandangi ramuan di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Rubah petir sialan itu benar-benar mengacaukan rencana aku. Ucap dari Jiang Ya. Wang He dan juga Xin Yu yang berada di belakang Jiang Ya tidak berani mendekat kepada Jiang Ya yang sedang dipenuhi dengan amarah. Mereka lalu memandang Jiang Ya yang memegang Ling Yun Kuan Tiandan di tangannya. Kakak Xin Yu, apakah kamu tahu efek apa yang diberikan jika mengkonsumsi Ling Yu Suan Tiandan itu? Tanya dari Wang He. Ramuan itu memiliki dua efek. Efek yang pertama, bisa sangat meningkatkan kekuatan pertarungan. Sedangkan efek yang kedua adalah meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Ucap dari Xin Yu. Oh, jadi dia ingin menggunakan ramuan itu saat bertanding di kontes alam dunia. Ucap dari Wang He. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang sedang berada di dalam kapalnya. Dia melihat kapal dari aliansi dewa mendekat ke arahnya secara perlahan. Dan dia bisa melihat Jiang Ya dengan jelas. Tetapi saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk berurusan dengan mereka. Dan Xiaoyan kali ini memilih untuk menghindar. Sampai dia menjadi cukup kuat. Dan saat ini lubang teleportasi raksasa itu akan segera terbuka. Xiaoyan lalu melihat sekelilingnya. Xiaoyan tahu bahwa setelah memasuki lubang teleportasi raksasa itu, maka secara tidak langsung dia sudah mengikuti kontes alam dunia. Akan ada kematian dan luka dalam pertempuran seperti itu. Dan di tengah-tengah itu pasti dia harus selalu bertahan untuk hidup. Ada sekitar 5.000 kapal yang memasuki lubang teleportasi raksasa. Dan ini hanya akan ada 500 yang bisa mencapai Hongmen Star. Itu cukuplah mengerikan, ucap dari Xiaoyan. Segera setelah itu, satu demi satu kapal pun mulai memasuki lubang teleportasi raksasa. Dan persaingan pun telah dimulai. Hanya pemenang yang bisa bertahan hidup di dalam lubang teleportasi raksasa ini. Dingyue mengendalikan kapal Xiaoyan secara perlahan. Setelah memasuki lubang teleportasi raksasa, kartu giok di tangan Xiaoyan juga mulai menyala. Dan tiba-tiba cahaya itu melesat ke badan kapal. Lalu cahaya itu mengukir angka 50 di sana. Hei Xiaoyan, ada beberapa rute untuk menuju ke Hongmen Star. Lubang teleportasi ini tidak hanya ada satu jalur saja. Setidaknya kita harus melewati 2 stasiun ruang angkasa dalam perjalanan kali ini. Bagaimana menurutmu? Tanya dari Dingyue. Mendengar itu Xiaoyan lalu menjawab. Memangnya ada berapa stasiun ruang angkasa di dalam lubang ini? Tanya dari Xiaoyan. Ada sekitar ratusan stasiun ruang angkasa di dalam lubang ini. Jadi sekarang kita harus mengkonfirmasi 2 stasiun ruang angkasa yang mana yang akan kita tuju terlebih dahulu. Sebenarnya aku telah memilih beberapa rute yang relatif aman untuk kita. Rute pertama adalah melewati gelombang dan lembah.
Meskipun pembentukan lembah laut terlihat sangat berbahaya, itu sama sekali tidak benar. Karena di lembah laut kita akan memiliki waktu istirahat yang cukup. Dan rute ini adalah yang tercepat dan teraman menurutku. Rute kedua adalah rute yang paling umum banyak orang lalui. Dan kita mungkin akan saling menyerang kapal lainnya yang melintas. Lalu rute ketiga, rute ini diam-diam dipelajari oleh rumah lelang keluargaku. Tetapi rute ini sangatlah samar. Sangat sedikit orang yang tahu tentang rute ini. Dan mungkin bahkan tidak ada yang tahu soal rute ini. Tetapi pada saat yang sama, rute ini juga masih merupakan misteri. Karena informasi yang diterima sangatlah sedikit. Akan tetapi jika di rute ini benar-benar ada sisa-sisa reruntuhan, itu mungkin akan menjadi harta karun untuk kita. Dan mungkin juga akan menjadi rute yang jauh lebih aman dan cepat daripada rute yang pertama tadi. Ucap Ding Yue sambil menjelaskan dengan sangat panjang lebar. Oh, begitu ya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Rute manakah yang akan dilewati oleh Xiaoyan kali ini? Dan nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum, sehat selalu untuk kalian. Dadah.